Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhan Iskandar, NPM 1921919064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang model-model kurikulum pendidikan jasmani. Ada 4 model yang saya akan bahas sekarang, yaitu yang pertama development mental education, yang kedua ada sport education, yang ketiga ada personal meaning, yang keempat ada health related physical fitness. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada development mental education. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi peserta didik. Melegrono menyatakan bahwa karena peserta mengalami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap anak memiliki timing dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Program pendidikan jasmani harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat belajar anak. Sumbangan pendidikan jasmani terhadap tingkat dimaksud merupakan inti dari pendidikan lewat jasmani atau education through the physical. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar diajarkan di sekolah dasar, diikuti oleh berbagai jenis aktivitas atau unit tema, termasuk berolahraga sepanjang hayat. Di sekolah lanjutan, model perkembangan memanfaatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir reflektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambah ada seorang ahli oleh Jewett, Bain, dan Ennis bahwa model ini merefleksikan orientasi nilai aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Pembuatan kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat itu. Yang kedua ada sport education. Model ini dikembangkan oleh Siddentop berdasarkan atas asumsi bahwa olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Dan olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua, dan keikutsertaan peserta didik dalam olahraga yang harus sesuai dengan perkembangannya. Siddentop juga menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Dengan melaksanakan model ini, memungkinkan peserta didik mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Syarat penting yang perlu diperhatikan adalah olahraga harus dimodifikasi
sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individu maupun secara tim dan kelompok. Tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum ini adalah yang pertama itu meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. 2. Mengembangkan pemahaman, kemampuan, strategi, dan keterampilan dalam olahraga. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam olahraga. Ciri-ciri yang terdapat dalam program model ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga ada personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. 20 tujuan dalam model ini telah diidentifikasikan, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu atau perkembangan pribadi yang terdiri dari efisiensi fisiologik dan kesejahteraan fisiologik. Kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan fisik atau meniru lingkungan yang terdiri dari orientasi ruang dan manipulasi objek. Ketiga, berdasarkan agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial yang terdiri dari berkomunikasi, berhubungan dalam kelompok, dan terlibat dalam peristiwa budaya. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti. Kemudian keterampilan proses ini merupakan isi yang paling penting. Kemudian belajar dalam konteks sosial dan menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif dan kepuasan serta tujuan jangka panjang. Yang keempat, health related physical fitness. William Anderson mengembangkan model ini, pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan. Keterampilan jasmani yang menyehatkan dan berkomitmen terhadap keutamaan latihan. Menurut Melograno, meliputi prinsip dan pengaruh latihan, desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Dan kesimpulannya yaitu pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis,
stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani, peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani yang dibentuk oleh sebuah kurikulum yang baik. Kurikulum itu sendiri nampaknya terlalu abstrak untuk didefinisikan secara tegas dan jelas, sebab di dalam kurikulum tersebut termasuk segala sesuatu yang direncanakan dan diterapkan oleh para guru, baik secara implisit maupun eksplisit. Namun secara sederhana, mungkin dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan perencanaan dan program jangka panjang tentang berbagai pengalaman berbagai pengalaman seperti belajar, model, tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.